Hati-hati, perang di Timur Tengah bukan cuma soal politik, tapi soal isi dompet Anda yang makin menipis karena harga beras dan minyak goreng bakal meroket. Saya ingin Anda menyadari bahwa konflik Iran-Israel bukan sekedar berita di televisi, melainkan ancaman nyata bagi daya beli gaji UMR Anda. Banyak orang terjebak dalam rasa aman palsu, mengira konflik di belahan dunia lain tidak akan menyentuh piring nasi mereka. Saya akan membongkar bagaimana gejolak geopolitik ini menciptakan invisible thief yang mencuri nilai uang Anda setiap detiknya. Mari kita bicara data secara realistis. Ketika tensi di Selat Hormuz memanas, jalur logistik global yang mengangkut 20% kebutuhan minyak dunia berada dalam ancaman. Bagi Anda yang bekerja dengan gaji UMR, kenaikan harga minyak mentah dunia bukan sekadar angka di grafik perdagangan, melainkan pemicu utama kenaikan biaya distribusi barang pokok di pasar lokal. Bayangkan, jika harga energi naik 10 hingga 15%, maka biaya transportasi logistik untuk beras, telur, dan minyak goreng akan menyesuaikan secara instan. Ini adalah perangkap yang sering diabaikan. Banyak dari Anda mungkin merasa aman karena saldo tabungan tetap sama. Namun nilai real dari uang tersebut sedang tergerogoti. Jika biasanya Rp 100.000 bisa memenuhi kebutuhan dapur untuk 3 hari, inflasi akibat konflik global ini bisa memangkas daya beli tersebut menjadi hanya 2 hari saja. Inilah yang saya sebut sebagai invisible thief atau pencuri tak kasat mata. Gejolak makroekonomi tidak menunggu Anda siap. Ia bekerja dalam diam, menaikkan harga di kasir supermarket, sementara nominal gaji Anda tetap statis. Jangan sampai Anda menjadi korban dari ketidaktahuan informasi global. Sebelum kita membedah lebih dalam bagaimana skenario terburuk ini bisa terjadi dan langkah apa yang harus Anda ambil untuk melindungi aset Anda, pastikan Anda menekan tombol subscribe pada channel Info Finansial Global. Di sini saya membantu Anda memahami navigasi keuangan yang kompleks agar Anda bisa mencapai financial freedom bahkan di tengah ketidakpastian dunia. Mari kita masuk ke analisis teknisnya. Sekarang mari kita bedah logika ekonominya agar Anda memahami mengapa geopolitik di Timur Tengah bukan sekadar berita luar negeri, melainkan ancaman langsung bagi dompet Anda. Ketika Iran dan Israel memanas, perhatian dunia tertuju pada satu titik vital, yaitu Selat Hormuz. Selat ini bukan sekadar perairan biasa, ini adalah jalur nadi energi dunia di mana sekitar 20 hingga 30% konsumsi minyak mentah global melintas setiap harinya. Jika ketegangan di sini meletus menjadi konflik terbuka, pasar minyak global akan bereaksi dalam hitungan detik. Secara teknis, kita menghadapi risiko cost push inflation. Bayangkan skenario ini, ketika harga minyak mentah dunia naik sebesar 10 hingga 20% karena kepanikan pasokan, biaya energi global akan melonjak tinggi. Indonesia sebagai negara yang masih bergantung pada impor bahan bakar dan memiliki jaringan logistik yang luas akan langsung terkena dampaknya. Mari kita lihat simulasinya. Biaya logistik pengiriman barang memiliki komponen bahan bakar yang signifikan. Jika biaya angkut ini naik, mau tidak mau biaya tersebut dibebankan kepada konsumen akhir. Sebagai contoh konkret, harga beras kualitas medium yang saat ini berada di kisaran Rp15.000 per kilogram bisa saja merangkak naik ke level Rp17.000 karena membengkaknya biaya distribusi. Ini bukan sekadar kenaikan harga pangan, ini adalah efek domino. Jika harga beras naik, harga komoditas lain, minyak goreng, transportasi, hingga tarif listrik akan ikut terseret. Sekarang, coba Anda lakukan kalkulasi sederhana ini untuk diri Anda sendiri. Bagi Anda yang memiliki penghasilan tetap di angka Rp5 juta per bulan, kenaikan sebesar Rp2.000 pada setiap komponen kebutuhan pokok bukanlah angka yang kecil. Jika Anda mengonsumsi barang-barang dengan kenaikan harga serupa, ini berarti daya beli Anda tergerus secara nyata. Tanpa Anda sadari, nilai real tabungan atau gaji Anda mengalami penurunan daya beli sebesar 5% hingga 8% secara instan. Anda bekerja keras setiap bulan, namun inflasi yang disebabkan oleh peristiwa di belahan dunia lain bisa mencuri nilai jerih payah Anda sebelum Anda sempat mengalokasikannya ke investasi atau dana darurat. Penting bagi Anda untuk memahami bahwa ini bukan sekadar kenaikan harga sementara.
Ini adalah mekanisme di mana ketidakstabilan global secara agresif menyusutkan nilai uang di rekening Anda. Di channel Info Finansial Global, kami ingin memastikan Anda tidak hanya sekadar menonton berita, tetapi memahami bagaimana narasi besar dunia bekerja melawan atau justru mendukung stabilitas keuangan Anda. Jika Anda ingin terus mendapatkan analisa tajam mengenai navigasi keuangan yang tepat di tengah badai ekonomi global dan ingin mencapai financial freedom dengan strategi yang terukur, pastikan Anda menekan tombol subscribe pada channel Info Finansial Global ini. Mari kita bedah lebih dalam mengenai risiko tersembunyi lainnya di segmen berikutnya. Jangan panik, namun Anda harus segera bertindak. Di tengah eskalasi konflik global yang bisa memicu lonjakan inflasi kapan saja, sikap pasif adalah musuh terbesar bagi kesejahteraan finansial Anda. Langkah pertama yang saya sarankan, dan ini sangat krusial, adalah segera mengamankan dana darurat sebesar 3 hingga 6 kali pengeluaran bulanan Anda. Dalam kondisi makroekonomi yang tidak menentu, likuiditas adalah raja. Namun jangan hanya mendiamkan uang tersebut di rekening tabungan biasa yang nilainya akan terus tergerus inflasi. Taruhlah di instrumen yang liquid namun tetap kompetitif, seperti reksadana pasar uang atau RDPU. Saat ini RDPU mampu memberikan return sekitar 4% hingga 5% neto per tahun, jauh di atas bunga tabungan konvensional setelah dipotong pajak dan biaya administrasi. Kedua, Anda wajib melakukan diversifikasi ke aset safe haven. Emas tetap menjadi instrumen perlindungan nilai terbaik saat terjadi ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel seperti sekarang. Jangan mencoba melakukan spekulasi dengan membeli dalam jumlah besar sekaligus. Lakukanlah metode dollar cost averaging atau membeli secara bertahap setiap bulan. Dengan cara ini, Anda mendapatkan harga rata-rata yang optimal dan tidak terjebak dalam volatilitas harga harian yang ekstrim. Ketiga, saya mewajibkan Anda untuk mengalokasikan minimal 10% dari pendapatan bulanan ke aset yang memiliki korelasi negatif dengan inflasi atau komoditas yang diuntungkan saat terjadi krisis global. Tujuannya sangat jelas, ini bukan tentang ambisi untuk kaya mendadak dalam semalam, melainkan strategi proteksi agar uang Rp100.000 yang Anda pegang hari ini tetap memiliki daya beli yang sama di tahun depan. Tanpa langkah konkret ini, kerja keras Anda hanya akan habis dimakan oleh kenaikan harga barang yang berada di luar kendali Anda. Jika Anda ingin terus memahami bagaimana navigasi keuangan yang tepat di tengah badai ekonomi global dan ingin mencapai financial freedom dengan strategi yang terukur, pastikan Anda menekan tombol subscribe pada channel Info Finansial Global ini. Mari kita bedah lebih dalam mengenai risiko tersembunyi lainnya di segmen berikutnya. Mari kita lakukan simulasi yang lebih realistis agar Anda memahami seberapa krusial posisi keuangan Anda saat ini. Bayangkan Anda memiliki dana sebesar Rp10 juta yang Anda simpan dalam bentuk tunai di bawah kasur atau sekadar di rekening tabungan biasa. Dalam kondisi geopolitik yang memanas seperti saat ini, inflasi global akibat gangguan rantai pasok energi tidak bisa dihindari. Jika kita menggunakan estimasi konservatif bahwa inflasi mencapai 7% akibat dampak perang Iran-Israel terhadap harga energi dan logistik, maka dalam 1 tahun ke depan, daya beli uang Rp10 juta Anda akan tergerus. Secara matematis, nilai real uang Anda hanya akan tersisa sekitar Rp9,3 juta. Anda kehilangan Rp700.000 bukan karena Anda membelanjakannya, tetapi karena perampokan oleh inflasi yang tidak Anda sadari. Namun, mari bandingkan dengan strategi diversifikasi defensif. Jika Anda mengalokasikan dana tersebut ke instrumen yang lebih tangguh, misalnya 60% pada reksadana pasar uang atau RDPU dan 40% pada emas fisik atau digital, skenarionya akan berbeda. RDPU saat ini mampu memberikan imbal hasil di kisaran 5-6% per tahun. Sementara emas, secara historis cenderung mengalami kenaikan atau hedging di masa konflik, katakanlah di angka 8-10% dalam kondisi volatilitas tinggi. Dengan simulasi pembagian aset ini, potensi nilai aset Anda di akhir tahun bisa menyentuh angka Rp10,4 juta atau bahkan lebih. Selisih Rp1,1 juta antara skenario simpan di bawah kasur dengan skenario strategi defensif bukanlah sekedar angka di atas kertas. Ini adalah uang yang Anda selamatkan dari kejatuhan daya beli.
Saya ingin Anda melihat angka ini sebagai bentuk pertahanan hidup atau survival mechanism, bukan sekedar investasi untuk mencari keuntungan semata. Di tengah badai ekonomi global yang tidak menentu, kemampuan Anda untuk mempertahankan nilai aset adalah prioritas utama sebelum Anda memikirkan cara untuk menggandakannya. Jika Anda ingin terus memahami bagaimana navigasi keuangan yang tepat di tengah badai ekonomi global dan ingin mencapai financial freedom dengan strategi yang terukur, pastikan Anda menekan tombol subscribe pada channel Info Finansial Global ini. Mari kita bedah lebih dalam mengenai risiko tersembunyi lainnya di segmen berikutnya. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Jika Anda masih merasa bahwa kenaikan harga sembako adalah kejadian musiman yang akan berlalu begitu saja, Anda melakukan kesalahan fatal. Konflik geopolitik di Timur Tengah bukan sekedar berita di TV. Ini adalah katalisator yang akan menyedot nilai uang di dompet Anda. Inflasi adalah kenyataan pahit yang harus Anda hadapi, bukan sebagai penonton, melainkan sebagai korban jika Anda tetap diam. Banyak pekerja yang merasa aman hanya karena gaji masuk setiap tanggal 25. Namun pertanyaannya adalah, apakah daya beli Anda tetap sama dibandingkan tahun lalu? Faktanya, inflasi adalah pajak tersembunyi yang menggerus nilai uang Anda secara perlahan namun pasti setiap detiknya. Jangan menunggu sampai harga minyak goreng atau bahan bakar berlipat ganda baru Anda mulai belajar tentang proteksi aset. Saat harga-harga melambung, saat itulah aset yang Anda pegang akan menentukan apakah Anda akan bertahan atau justru terpuruk. Saya harap Anda segera mengevaluasi pengeluaran bulanan Anda. Hentikan arus dana konsumtif yang tidak memberi nilai tambah dan mulailah mengalihkan porsi tersebut ke aset pelindung atau instrumen yang memiliki korelasi positif terhadap kenaikan inflasi. Emas, komoditas, atau instrumen pasar modal yang defensif bisa menjadi jangkar di tengah badai ini. Ingat, di tengah krisis, mereka yang memiliki persiapan adalah mereka yang akan bertahan. Jangan berharap pada keberuntungan. Keberuntungan hanyalah hasil dari persiapan yang matang bertemu dengan peluang yang tepat. Segera amankan masa depan finansial Anda sebelum terlambat. Jika Anda ingin terus memahami bagaimana navigasi keuangan yang tepat di tengah badai ekonomi global dan ingin mencapai financial freedom dengan strategi yang terukur, pastikan Anda menekan tombol subscribe pada channel Info Finansial Global ini. Kita tidak di sini untuk menebak-nebak masa depan. Kita di sini untuk memitigasi risiko. Tetap waspada, tetap rasional, dan mulailah bertindak hari ini.